Nah, ini adalah jenis frase yang nomor 5. Nah, yaitu ada yang namanya prepositional phrase. Apa prepositional phrase? Yaitu adalah frase. Nah, ini adalah frase yang diawali oleh yang namanya preposisi. Nah, ini polanya sudah bukan modifier head ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa yang namanya frase itu tidak semuanya berpola modifier head. Nah, ini ada prepositional phrase, polanya yaitu adalah ada preposisi di sini. Preposisi diawali oleh yang namanya object of preposisi. Nah, ini adalah pola dari prepositional phrase. Terus object of preposisinya ini nanti bisa berupa apa saja? Nah, ini bisa berupa noun, bisa berupa yang namanya pronoun, atau juga bisa berupa non phrase. Jadi tiga ini bisa menempati posisi dari object of preposisi. Nah, seperti ini nanti ini kalau ada preposisi kok diikuti oleh objek preposisi, maka membentuk rangkaian yang namanya rangkaian prepositional phrase. Oke, contoh. Nah, ini contohnya tidak dalam bahasa Indonesia ya. Ini saya tulis langsung dalam bahasa Inggris supaya kalian bisa mengenali preposisi dalam bahasa Inggris seperti apa. Nah, ini ada for. For Ani. For Ani ini adalah rangkaian kata, dia bukan subjek verb. Oh, berarti dia adalah frase. Nah, kalau ini frase yang jenisnya apa? Ternyata di sini for diawali oleh yang namanya for. Nah, for ini kelas katanya dia adalah preposisi. Kalau ketemu yang namanya preposisi, maka pasti ada yang namanya object of preposisi. Object of preposisi. Lantas objek preposisi berupa apa? Nah, ternyata Ani ini adalah noun. Oke, jadi ada preposisi diikuti oleh object of preposisi seperti ini, seret. Nah, ini membentuk rangkaian yang namanya prepositional phrase. Because of you. Because of you. Nah, ini juga rangkaian kata because of you. Subjek verb atau bukan? Bukan. Oh, berarti dia adalah rangkaian frase. Terus frase yang berjenis apa? Nah, ternyata di sini rangkaian frase ini diawali oleh because of. Nah, because of ini kelas katanya adalah preposisi. Kalau hanya because itu conjunction ya, jangan terbalik. Kalau because of ini adalah preposisi. Kemudian you ini adalah object of preposisi. Object of preposisi berupa apa? Non pronoun atau non phrase. Nah, kalau objek preposisi hanya satu kata saja seperti ini, kemungkinan noun kemungkinan adalah pronoun. Nah, berarti you ini adalah pronoun. Dia bukan noun ya, tetapi adalah pronoun, katakan di benda. Preposisi diikuti objek preposisi, seret. Nah, ini nanti disebut rangkaian prepositional phrase. Contoh lagi in the class. In the class ini rangkaian kata, subjek verb atau bukan? Ternyata bukan. Oh, kalau ada rangkaian kata kok bukan subjek verb berarti dia adalah modifier, dia adalah rangkaian frase. Frase yang berjenis apa? Nah, ternyata di sini diawali in ini kelas katanya adalah preposisi. Nah, kalau ada preposisi, maka pasti ada yang namanya object of preposisi. Object of preposisi. Objek preposisinya berupa apa? Kalau ada object of preposisi kok lebih dari satu kata, maka bisa kita pastikan bahwa objek preposisi berupa rangkaian non phrase. Nah, kalau kita analisa berarti the class ini adalah sebagai headnya ya. Headnya kelas katanya noun, the ini adalah modifier, dia kelas katanya adalah adjektif. Ada modifier headnya berupa noun, maka dia disebut dengan noun phrase. Nah, preposisi diikuti objek preposisi ini disebut rangkaian prepositional phrase. Oke, cukup untuk video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.